Setelah membaca surat kematian yang tertera nama Jungwoo, Min Hyung memulai penyelidikannya, di mana tak ada tanda-tanda kejahatan dari orang luar, karena tak ada jejak apapun. Dan pada saat ia memasuki rumahnya, terdapat sebuah catatan di kalender tentang pengobatan putrinya di berbagai klinik. Akhirnya ia menanyakan tentang catatan tersebut pada Nam Hyojo, putri dari pria tempo lalu. Kapan ayahnya menulis catatan itu? Namun Hyojo yang tampak terganggu dengan kedatangan tim penyidik mengatakan tidak tahu dan memberitahu kemungkinan itu bunuh diri. Ketika akan keluar, Min Hyung melihat sepatu dan pakaian pria tempo lalu yang baru dibersihkan seperti akan berpergian. Mungkin akan pergi ke berbagai klinik untuk pengobatan putrinya. Min Hyung merasa ada sesuatu yang janggal, mengapa pria yang telah membuat rencana tiba-tiba melakukan bunuh diri. Berita pria tempo lalu yang bunuh diri melompat dari balkon pun menyebar, beserta surat kematian yang menyertakan nama Jungwoo. Akhirnya Woo Jin meminta Jungwoo untuk tak datang ke klinik KSH karena berita itu. Namun Jungwoo tetap ingin pergi, sehingga ia dihadang oleh banyak wartawan yang menanyakan apa Jungwoo tak merasa bersalah atas kematian pria tempo lalu. Beruntung salah satu temannya membawanya pergi, sehingga ia bisa datang ke klinik KSH dan mendapatkan pasien, di mana pasien yang awalnya tidak tahu mengenai berita itu menjadi tahu setelah melihat artikel dan bertanya, apa Jungwoo adalah dokter yang disebutkan dalam artikel? Sang perawat enggan menjawab, tapi Jungwoo mengiyakannya dan mengatakan jika wanita itu tak percaya padanya, wanita itu bisa pergi. Akhirnya wanita itu pun pergi. Sedangkan Sokhun menerima pemberitahuan tentang penangguhan Jungwoo untuk menjadi dokter di Bintan Beauty Center karena berita itu. Bahkan media membatalkan janji wawancara dengan Jungwoo. Sokhun pun bergegas menemui Jungwoo, membahas masalah tersebut. Sokhun akan mengurus segalanya, dan Jungwoo hanya mengikutinya saja, agar nama baik Jungwoo kembali pulih. Di bar, Woo Jin menghabiskan waktunya dan ia terlihat sangat bahagia. Kemudian dia duduk bersama dengan seorang wanita. Ia mengatakan pada wanita itu jika kelopak mata wanita itu tak simetris, sembari menunjukkan kartu namanya. Keesokan harinya, Sokhun mengajak Jungwoo untuk menyelesaikan masalah dengan cara memberitahu wartawan mengenai niat Jungwoo melakukan kegiatan sosial, di mana setelah kematian pria tempo lalu, mereka merenung dan pada akhirnya memutuskan akan melakukan operasi untuk korban kejahatan. Mereka juga sudah menghubungi kantor kepolisian tentang ini. Setelah itu, Sokhun dan Jungwoo pergi ke kantor polisi untuk menandatangani kontrak kerjasama, di mana ia mengatakan pada Sokhun hanya akan menerima 3 korban saja, dan kemarin dia sudah menyelamatkan Dahi, jadi tinggal 2 orang lagi. Sokhun pun tak bisa membantah keinginannya. Di klinik KSH, Woo Jin menangani wanita semalam. Setelah wanita itu pergi, perawat memberitahunya tentang penangguhan Jungwoo sebagai dokter di Bintan. Woo Jin yang tak tahu segera melihatnya dan dia sangat terkejut ketika mengetahui Jungwoo akan melakukan kerja sosial mengoperasi korban kejahatan. Dia bingung mengapa temannya itu mau diperintah. Itu bukanlah sifat dari Jungwoo, bahkan ia harus menangani pasien dari korban kejahatan. Itu akan sulit karena pasien tersebut akan membutuhkan empati dari Jungwoo, sedangkan Jungwoo tak punya rasa empati pada pasiennya. Dia tak mau ikut campur urusan pasiennya. Namun Jungwoo mengatakan jika ia hanya akan mengoperasi, dan mengoperasi tidak membutuhkan empati. Di kantor polisi, hasil pemeriksaan otopsi ayah Hyojo sudah keluar. Dokumen itu menunjukkan bahwa penyebab kematiannya adalah patah tulang kompleks. Korban sedang mengonsumsi antidepresan dan dalam keadaan mabuk. Dia juga mempunyai penyakit kanker paru-paru. Sebelum meninggal, dia ingin putrinya dioperasi, tapi karena terjadi masalah, dia marah dan melompat dari balkon. Karena itu, atasan Min Hyung meminta kasus itu ditutup sebagai kasus kematian mendadak. Namun Min Hyung tidak menghiraukan perkataannya, dan dia malah menghampiri Hyojo, bertanya sepertinya ayah Hyojo sangat menginginkan Hyojo dioperasi. Menurut Hyojo, ayahnya melakukan itu agar mengurangi rasa bersalahnya pada Hyojo, karena luka itu disebabkan oleh ayahnya, bukan karena terkena air panas saat mandi. Ibunya yang pergi dari rumah membuat ayahnya sering mabuk-mabukan, dan ketika mabuk ayahnya melakukan hal itu padanya.
Hyoju ingin kasus itu ditutup karena ia tak ingin ayahnya yang mempunyai catatan kriminal menghambat masa depannya. Akan tetapi Min Hyung tidak akan menutup kasus itu sebelum ia mengetahui jawaban atas kematiannya. Akhirnya Hyoju pun pergi meninggalkan Min Hyung yang mengingat kata-kata Hyoju menjadikan ingatannya melayang tentang ayahnya yang ditangkap oleh polisi. Setelah itu Min Hyung dan rekannya Seo Kang Ho mendapat panggilan jika ada kejahatan seksual di warnet. Mereka pun bergegas menuju TKP. Di sana seorang pria bernama Yoon Min Soo yang dituduh melakukan pelecehan seksual di kamar mandi mendapat sayatan di wajahnya dari korban sebagai bentuk bela diri. Min Soo dilarikan ke klinik KSH. Sementara korban Subin masih terguncang dengan kejadian itu. Akhirnya kekasihnya Park Dong Gun menceritakan kejadiannya. Saat di warnet, ia melihat Min Soo terus memandangi paha Subin. Namun Donggun tetap berpikir positif, mungkin ia salah lihat, dan saat itulah minumannya tak sengaja tumpah. Min Soo pun membersihkannya membuat Donggun mengalami kekalahan saat bermain game. Setelah itu, Subin ingin ke kamar mandi, dan Min Soo mengikutinya. Donggun yang curiga akhirnya mengikutinya, di mana ia melihat Subin dengan pakaian yang berantakan, sembari memegang pisau, menyayat Min Soo. Min Hyung pun bertanya, apa Subin selalu membawa pisau? Ya, dia selalu membawanya untuk membela diri. Setelah itu, Min Hyung membawa Subin untuk diperiksa. Namun Subin mengatakan ia tidak bersentuhan secara fisik dengan Min Soo. Mengapa harus diperiksa? Min Hyung menjelaskan jika semua barang harus diperiksa agar bisa mendapatkan bukti. Akhirnya, Subin pun mau mengikutinya. Setelah selesai, Donggun menjemputnya, di mana Min Hyung melihat noda darah di sepatu Donggun. Dan Donggun beralasan jika ia mungkin terkena cipratan darah Min Soo. Apapun alasannya, Min Hyung tetap ingin mengambil sepatunya untuk diperiksa lebih lanjut. Di klinik KSA, Min Soo sudah tiba untuk mendapatkan perawatan. Saat itu, Jung Woo yang memeriksa lukanya menyimpulkan bahwa luka Min Soo tidak memerlukan operasi besar, cukup dijahit saja. Namun, Min Soo menolak. Ia bersikeras ingin dioperasi karena takut lukanya meninggalkan bekas. Kang Ho berusaha menenangkan Min Soo agar mau menerima perawatan dari Jung Woo. Akhirnya Jung Woo mulai menjahit lukanya. Setelah selesai menjahit luka, Min Soo terlihat gelisah. Ia terus memegangi kardigannya, berusaha menutupi dadanya. Tak lama Min Hyung datang untuk menginvestigasi insiden tersebut. Namun Jung Woo segera mengusir Min Hyung dengan alasan bahwa sebagai dokter ia bertanggung jawab penuh atas pasiennya. Min Hyung akhirnya menunggu di luar, sedangkan Jung Woo berbicara dengan Min Soo tentang rencana operasi selanjutnya. Beberapa saat kemudian Min Hyung kembali menemui mereka, dan saat itu Jung Woo mengungkapkan bahwa Min Soo perlu dioperasi, tetapi operasi ini bukanlah untuk wajahnya, melainkan untuk melepas implan dada. Ternyata Min Soo telah menjalani terapi hormon transgender dan baru saja menjalani operasi implan dada 3 minggu sebelumnya. Namun area operasinya mengalami peradangan serius yang berisiko menyebabkan radang paru-paru. Min Soo akhirnya setuju untuk melepas implan tersebut. Di tempat lain, Kang Ho sedang menyelidiki latar belakang Min Soo. Ia mendatangi sebuah kafe yang sering dikunjungi Min Soo. Pemilik kafe mengungkapkan bahwa Min Soo orang yang aneh dan sering menggambar hal-hal tidak jelas. Bahkan ada seorang wanita yang pernah melihat Min Soo berkeliaran di toilet wanita. Kembali ke Min Hyung yang masih menunggu di klinik. Ia mulai mempertanyakan situasi ini. Ia bingung bagaimana seseorang yang transgender dan berisiko terkena efek samping operasi bisa terlibat dalam tuduhan pelecehan seksual. Saat itu, Kang Ho menelpon dan melaporkan bahwa Min Soo sering terlihat di toilet wanita. Min Hyung berpikir jika Min Soo berkeliaran di toilet wanita karena ia mengidentifikasi dirinya sebagai wanita. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan kepada orang-orang bahwa dirinya adalah seorang transgender. Min Soo berkeliaran di toilet wanita untuk memastikan situasi aman, agar orang-orang tidak salah paham dengan penampilannya yang masih seperti laki-laki. Karena itulah saat insiden dengan Subin terjadi, tidak ada kontak fisik sama sekali antara mereka berdua di kamar mandi.
Pasca operasi, Min Hyung meminta catatan medis Minsu, tetapi Jungwoo menolak menyerahkannya demi menjaga privasi pasien. Mereka memutuskan mencari bukti lain untuk membuktikan bahwa Minsu tidak bersalah. Min Hyung kemudian bertanya kepada Jungwoo apa yang membuatnya begitu peduli terhadap kasus ini. Padahal selama ini ia dikenal tidak pernah mau ikut campur dalam urusan pribadi pasien. Jungwoo hanya diam dan meninggalkan Min Hyung tanpa jawaban. Di ruangannya, Jungwoo termenung, mengingat ketakutan Minsu tentang luka di wajahnya. Ia sempat ingin mencari informasi lebih lanjut tentang Minsu di internet, tetapi mengurungkan niatnya. Sementara itu, di kamar rawat, Minsu sedang menonton sebuah video di media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang wanita yang mengungkapkan jika ia pernah melihat Minsu saat berkeliaran di toilet wanita, menyebabkan banyak komentar dari netizen yang menghujat Minsu. Mereka bahkan mengatakan bahwa Minsu pantas dikebiri. Melihat itu semua, Minsu merasa sangat terpukul dan sakit hati. Pagi itu di kantor polisi, Kang Ho, atasannya dan Min Hyung sedang berusaha mencari bukti untuk mengungkap kejadian sebenarnya terkait tuduhan pelecehan seksual yang melibatkan Minsu. Saat pembahasan berlangsung, Min Hyung pergi untuk menggali informasi lebih dalam, sementara Kang Ho menuju klinik KSH. Di klinik, Jungwoo memastikan bahwa kondisi Minsu sudah stabil, namun Minsu tampak bingung dan tertekan. Merasa apapun yang ia katakan tidak akan dipercaya. Ia tahu meskipun dirinya bukan pelaku, orang-orang tetap akan menganggapnya bersalah. Ketika Kang Ho tiba untuk membawanya ke kantor polisi, Jungwoo yang melihat ekspresi Minsu penuh ketakutan itu, akhirnya menghentikan Kang Ho membawanya pergi. Setelah itu, Kang Ho mendatangi rumah Donggun untuk mencari jawaban. Saat Kang Ho tiba, Subin berusaha mengelabui dengan mengatakan bahwa Donggun tidak ada di rumah. Namun, kebohongan itu terbongkar dan Donggun akhirnya melarikan diri. Kang Ho segera mengejarnya. Di sisi lain, Min Hyung sedang memeriksa noda darah di sepatu Donggun. Setelah menemukan pola darah yang mencurigakan, Min Hyung bergabung dengan Kang Ho dalam mengejar Donggun. Setelah pengejaran yang intens, Donggun menyerah karena kelelahan. Ia ditangkap atas tuduhan memberikan laporan palsu. Di kantor polisi, Min Hyung yang penasaran bertanya kepada Kang Ho, kenapa ia tiba-tiba mengejar Donggun. Kang Ho menjelaskan bahwa ketika di klinik, Jungwoo memberikan penjelasan medis tentang luka di wajah Minsu. Menurut Jungwoo, luka tersebut terlalu dalam dan arahnya dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa pelaku lebih tinggi dari Minsu. Keterangan ini membuat Kang Ho sadar bahwa pelakunya bukan Subin, melainkan Donggun. Min Hyung kemudian menginterogasi Donggun di ruang interogasi, memperlihatkan bukti pola darah di sepatunya. Min Hyung menjelaskan bahwa pola darah berbentuk oval seperti ekor adalah tanda darah yang berhenti karena benda bergerak dengan cepat lalu tiba-tiba berhenti. Pola ini menunjukkan bahwa Donggun ada di tempat kejadian saat penyerangan terjadi. Dalam ketakutannya, Donggun mengingat kejadian sebenarnya. Saat itu, ia sedang bermain game ketika minumannya tumpah. Minsu berusaha membersihkan tumpahan tersebut. Tetapi Donggun marah karena menganggap tindakannya mengganggu permainan. Minsu menjelaskan bahwa jika tumpahan tidak segera dibersihkan, akan lengket. Karena itu adalah minuman keras, yang sebenarnya tidak boleh dibawa ke tempat tersebut. Setelah itu, Minsu pergi ke kamar mandi bersamaan dengan Subin. Minsu menunggu Subin selesai sebelum masuk. Tetapi Donggun mengikuti dan membawanya masuk, menyerang Minsu dengan senjata tajam, melukai wajahnya karena Minsu sudah membuat Donggun kalah dalam permainan. Subin yang baru keluar dari kamar mandi terkejut melihat apa yang terjadi. Donggun kemudian memaksa Subin berpura-pura menjadi korban pelecehan seksual Minsu. Untuk meyakinkan kebohongannya, ia merusak pakaian Subin agar terlihat seperti korban. Dan pada akhirnya, Donggun dinyatakan sebagai tersangka. Setelah semua selesai, Minsu kembali ke klinik KSH untuk menemui Jungwoo. Ia ingin mengucapkan terima kasih karena Jungwoo telah menjaga kerahasiaan catatan medisnya. Minsu juga memberikan sebuah lukisan hasil karyanya kepada Jungwoo, sambil menyatakan keinginannya menjadi seniman seperti Lily Elbe.
Min Soo juga meminta Jungwoo untuk membantunya melakukan operasi, memperbaiki implan dadanya. Sebelum pergi, Min Soo mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Jungwoo. Di sisi lain, Woo Jin yang menyaksikan momen itu merasa terkejut melihat kehangatan yang ditunjukkan Jungwoo kepada Min Soo. Sebab selama ini Jungwoo dikenal tidak pernah menunjukkan empati kepada pasiennya. Namun Woo Jin tidak terlalu memikirkannya karena fokusnya hanya pada ambisinya untuk menjadi dewa kecantikan bagi semua wanita di dunia. Di kantor polisi, Kang Ho menceritakan kepada Min Hyung tentang masa lalu Jungwoo yang pernah bekerja sebagai dokter gawat darurat. Namun kini ia beralih profesi menjadi dokter kecantikan. Kang Ho menjelaskan bahwa profesi dokter gawat darurat sangat berat dan melelahkan. Berbeda dengan dokter kecantikan yang pekerjaannya lebih ringan dan menguntungkan, terutama karena bayaran yang jauh lebih tinggi. Profesi ini menurut Kang Ho lebih sesuai dengan kepribadian Jungwoo yang tidak suka terlalu terlibat dalam urusan pribadi pasiennya. Namun, Min Hyung merasa bingung. Ia melihat sisi lain dari Jungwoo yang tampak begitu peduli pada pasiennya, mulai dari menyelamatkan dahi hingga membantu Min Soo. Sikap Jungwoo tidak sejalan dengan penjelasan Kang Ho. Percakapan itu terputus ketika Kang Ho menerima telepon dari Hyoju. Ia segera mengajak Min Hyung ke rumah Hyoju. Di sana Hyoju menunjukkan bukti baru terkait kematian ayahnya, dan tetangganya pernah melihat seorang pria misterius datang ke rumah mereka, namun tidak bisa melihat wajah pria itu. Tetangganya hanya melihat punggung pria itu, dan sepatunya yang berwarna hitam, dengan tambahan alas di bawahnya. Tambahan alas ini sepertinya cara untuk menghindari jejak kaki yang bisa ditelusuri oleh tim kepolisian. Hyoju, yang sebelumnya ingin menghentikan penyelidikan atas kematian ayahnya, berubah pikiran. Ia kini bersikeras untuk melanjutkan kasus tersebut. Min Hyung juga mendukung keputusan itu, bertekad untuk menemukan jawaban atas kematian ayah Hyoju. Di sisi lain, Jungwoo meninggalkan klinik tanpa mengetahui bahwa ia sedang diikuti oleh seorang pria misterius. Pria ini kemungkinan sama dengan orang yang terlibat dalam kematian ayah Hyojo. Ia terus membuntuti Jungwoo hingga ke sebuah tos serba. Namun, pria itu tetap berada di dalam mobilnya, sehingga wajahnya tidak terlihat. Sementara itu, Min Hyung terus memikirkan jika pria misterius memiliki kaitannya dengan kematian ayah Hyoju, mengapa di surat kematian tercantum nama Jungwoo? Kenapa harus melibatkan Jungwoo? Apakah pria misterius itu memiliki dendam pribadi terhadap Jungwoo? Jika itu benar, maka nyawa Jungwoo dalam bahaya. Ketika Jungwoo keluar dari tos serba, pria misterius itu menyalakan mobilnya dengan sengaja melaju ke arah Jungwoo, mencoba menabraknya.